Oke, seperti yang saya janjikan tadi, saya akan buat tutorial. Iya, tutorial. Anjay. Tutorial untuk merutingkan jaringan gedung A sama gedung B. Nah, di sini kita mempunyai dua router. Yang pertama router 0 dan router 1. Nah, antara router 0 dan router 1 kita hubungkan menggunakan ini port serial. Ya, nama interface-nya SE0/3/0 dan yang sini sama juga. Fungsinya apa kita perlu ketahui port ini. Nah, nanti yang kita isikan IP yang digunakan buat ngubungin antara gedung A ke gedung B itu kita pakai interface yang pakai ini. Kalau teman-teman nggak tahu interface, eh, port, ya port lah. Nah ini, oke kita lihat soalnya dulu. Nah ini sudah dan sudah. Terus habis itu, nah ini yang keempat, poin keempat, konfigurasi IP address port serial pada koneksi antar router sesuai dengan nomor urut absensi. Kita ambil contoh punya saya aja, ini pakai 5. Nah di sini yang diganti pakai nomor urut itu apa? Yang ini 10. Semisal punya saya 5 ya. Berarti 5.5.5.0/30. Ntar kita tulis aja 5.5.5.5 kebabas slash 30. Nah, slash ini yang belakang ini namanya prefix. Jadi kita tentukan host atau IP yang bisa digunakan dalam satu jaringan tadi itu tergantung dari belakang sini. Semisal kita pakai prefix yang lain boleh aja, tapi di soalnya kita pakai prefix 30. Nah, pembahasan kali ini kita akan menghitung terlebih dahulu IP yang akan kita gunakan. Jadi kalau teman-teman ingat, cara menghitung IP itu seperti ini. Jadi per prefix 30 atau slash 30 ini kan termasuk kelas C. Kelas C itu kalau kita konversikan dari IP ke bilangan biner itu 3 oktet pertama, maksudnya oktet itu per titik ini. Jadi satu oktet ini oktet pertama, ini oktet kedua, ini oktet ketiga, dan ini oktet keempat. Nah, sebelum dijadikan biner, kalian kalau pernah ingat itu per oktet jumlahnya itu 255. Nah, di kelas C ini 3 oktet pertama itu bernilai 255. Jadi kita tulis aja 255, 255. Nah, sip. Oke. Kemudian cara menghitung kalau ini prefix 30 itu gimana? Kalian bisa lihat di IP kalkulator bisa, atau kalau semisal kalian ingin teorinya itu seperti ini. Bentar. Kalau teman-teman ingat bilangan biner, cara konversi bilangan eh, biner ke desimal itu seperti ini. 2 pangkat 0 pangkat bentar, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1 sampai 2 pangkat 8 dan seterusnya. Nah, biar cepat aja, ini kalau prefix 30 setahu saya itu 252. Oke. Sekarang kita hitung IP yang dapat digunakan dari prefix 30 atau slash 30 ini. Caranya gimana? Anjing jadi gagap kok. Fuck. Eh, Oke, kalau semisal semua oktet bernilai bernilai true semua atau hidup semua, itu jumlahnya ada 8.
angka satunya itu 8 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 kurang 1 8. Oke. Nah, ini sama. Ini sampai oktet ke 3. Oke. Nah, ini biar 30 gimana? Ini cara cepat saya biasanya begini. Jadi ini semuanya totalnya kan ada 8. 8. Per oktet ini ada 8. Jadi 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, 24 itu kita tambahi aja sampai 30. Jadi misal gini, sampai 30 ya. Tinggal ditambahkan aja 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke. Di sini kan ada 6. Masih kurang 2 angka lagi. Itu kita isi dengan 0. Oke. Balik lagi si soal tadi. Ntar soalnya fuck. Oke. Nah, kita disuruh untuk memberikan IP dari router tadi. Caranya kita tentukan dulu network. Oke. Kita susun seperti ini dulu. Bentar. IP awal, IP akhir, broadcast. Oke. Cara ngitungnya gimana? Nah, ini kan ada 20. Berarti IP yang dapat digunakan itu adalah 4. Kok bisa 4? Nah, cara ngitungnya itu gini. Ini nanti dijadikan angka 2. 2 pangkat 0-nya ini ada berapa? Kan ada 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, 4 ini apa? IP yang dapat digunakan IP yang ada dalam satu blok jaringan. Ya, misal kayak gini ya. Ntar kurang 1. Oke, wis. Kan punya saya tadi awalnya itu 0. 0 itu fuck shit man. Ini kita taruh di paling atas. Nah, IP ini kita taruh paling atas. Kemudian kita lanjut, habis 0 berapa? 1. Gak iso kebangetan. Oke. Nah, caranya menghitung sisanya ini begini. Kan per blok, maksudnya per blok itu per seperti ini, itu ada 4 IP. Jadi mulai 0 sampai berapa ada 4? Kan sampai 3. Berarti itu yang terakhir ini 3. 5.3. Sebelum ini itu IP akhir 5.5.2. Oke. Ada cara lebih cepatnya, biasanya saya pakai gini. Jadi 0 habis itu ditambahkan, kalau semisal ini banyak ya, semisal kayak prefix 26 atau 27 itu kan jumlah IP per bloknya ada 64 sama 32. Jadi kita tambahkan aja ke sini, itu semisal di sini ada 4. Kita tambahkan aja jadi gini 4. Nah, sebelum 4 itu kan 3. 3 itu ditaruh di sebelah sini. Sebelum 3 itu berapa? 2. Kita taruh di sini. Nah, nanti yang bisa digunakan itu cuma 2 IP ini. 5.1 sama 5.2. Nah, penempatannya gimana? Jadi kita buka pengaturan dulu di sini. Nah, di router 0 kita masuk ke bagian config. Oke. Sebelum itu kita harus tahu port atau interface yang kita isi IP itu port berapa. Nah, cara lihatnya itu di sini. Kan ini router 0 dan router 1. Kita pakai kabel yang warna merah ini. Nah, dari router 0 ini kita terhubung menggunakan SE 0/3/0. Nah, itu yang diisi IP nantinya. Terus ya lupa, sorry, maaf. Cara ngasih IP-nya itu di config ya. Kemudian yang di interface ini kalian lihat ada yang namanya serial 0/3/0. Oke.
Nah, untuk yang pertama itu kita isikan menggunakan IP yang ini. Kalau punya teman-teman semisal nomor urutnya 7, berarti 7.7.7.1 ya. Subnet mask ini berapa? Subnet masknya prefix 30 itu yang ini. Kita copy paste aja biar cepat. Oke, kan ini sudah selesai. Habis itu jangan lupa dihidupkan portnya. Jadi diaktifkan dulu. Aktifkannya ini dicentang aja. Oke, kan router 0 sudah selesai, kita minimize aja, kemudian router 1. Router satunya sama di sini. Ntar 5.2 ada di sana ya. Terus subnet masknya ini 255 255 255 255.252. Kita hidupin. Oke. Nah, habis itu bagian routing. Jadi seperti ini gambarannya. Ini kan gedung A, terus ini gedung B. Di dalam gedung A itu ada beberapa IP. IP-nya VLAN 2, VLAN 3 sama VLAN sampai VLAN 5. Nah, ini dia. Jadi kita routingkan yang ini. Cara meroutingnya gimana? Saya ubah dulu. Nah, cara routingnya gimana? Kan ini gedung A, otomatis dari router 0 tidak perlu meroutingkan gedung A. Yang kita routingkan ke gedung B. Nanti di sini, yang dari sini kita isi networknya ini gedung B. VLAN dari VLAN 2 sampai VLAN 5. Nah, cara meroutingkannya gimana? Kita masuk ke menu config sama kayak tadi. Terus di bagian routing ini ada namanya menu static. Lah, network kita isi angka yang depan ini. Nih 192.168.100.0. Copy paste aja biar cepat. Oke. Habis itu maksudnya mas ini net mas prefix 29 itu net masnya kalau nggak salah 255.255.255.248. Oke. Habis itu di sini ada yang paling terakhir. Namanya next hop. Apa itu next hop? Next hop itu kalau saya ngartikan itu gerbang. Jadi gambarnya seperti ini. Dari jaringan sini ya. Dari jaringan sini atau router ini mau ke jaringan sini harus melewati mana dulu? Kan dia terhubung menggunakan port serial dari router satu ini. Nah, yang dimaksud gerbang itu adalah yang ini. SE. Oke. Jadi yang nanti kita isikan bukan serialnya tapi IP yang ada di serial ini. Oke, biar nggak bingung gini. Tadi kan yang di router 0 kita pakai 5.1. 5.5.5.1. Terus yang router 1 5.5.5.2. Oke. Jadi yang dari gedung A mau ke jaringan gedung B itu lewat ini gerbangnya. Next hop-nya pakai ini. Kita copy aja, habis itu di paste. Nah, kalau udah selesai klik add. Nah, ini udah tampil. Ini cara ini diulang sampai 4 kali. Jadi ini di copy dulu. Oke. Paste. Terus prefixnya sama 29 248. Next hop-nya sama, kita klik add. Terus yang ini juga sama caranya. Ctrl V. Prefix 27 ini kalau nggak salah 224. Oke. Add. Terus habis itu yang ini yang terakhir. Prefix 26 itu 192.
192. Oke. Nah, ini udah semuanya. Ini yang VLAN ID 2 100.0, ini 100.0, terus 101.0 VLAN ID 3, sama ini yang keempat sama yang kelima. Oke, yang dari router 0 sudah. Sekarang pindah ke router 1. Caranya sama. Jadi kita ke menu routing, terus pilih static. Habis itu kita lihat di sini gedung A, networknya yang VLAN ID 2. Kita tambahkan dulu di sini. Ctrl V. Netpassnya sama kayak tadi, 255.255.255.252. 248 ya, 248, sorry. Next hopnya yang dari sini itu yang mana ya, kan ini dari gedung B mau ke gedung A, kita lewat router 0, yaitu di serial ini. IP nya mana? IP nya yang ini. Berarti next hopnya kita isi IP nya ini, paste, add. Nah, kita ulangi lagi sampai ke 4 sama prefix 29, terus 2.0, ini 224, kita tambahkan lagi, terus ini 26, 3.0, prefixnya 192, kita add. Oke. Nah, untuk meroutingkan itu aja. Terus habis itu kita coba tes routingnya dulu. Cara ngetesnya kita ke menu CLI. Nah, bentar saya perbesar. Oke, kita ambil contoh acak aja yang ini ya. Bentar. Ini dapat IP 3.2. Coba kita ping terlebih dahulu dari sini. Nah, cara ngetesnya itu pakai perintah ping 192.168.3.2, enter. Oh sorry, kita keluar dulu, exit. Nah, sampai nanti habis tanda router underscore 2 ini ada pagar, cuma seperti ini. Ping 192.168.3.2. Oke. Nah, di sini sukses ya. Sukses rate is 80%. Jadi masih ada yang gagal, maksudnya gagal paketnya tidak terkirim. Tapi itu nggak apa-apa, soalnya memang kalau kita konfigurasi pertama itu memang agak pending, jadinya konfigurasinya itu telat. Seharusnya kalau sukses itu 100%, jadi 5/5. Coba kita ping lagi. Nah, seperti ini berarti sukses. Terus yang kita coba ya dari PC ini, desktop ke command prompt, ping 192.168.3.2. Nah, ini kalau lebih rincinya seperti ini. Jadi reply dapat TTL, maksudnya kekirim lagi gitu. Oke, gitu aja. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Kalau butuh pelajaran lagi, kalian bisa cari referensi di YouTube atau tanya-tanya saya atau teman-teman yang bisa jaringan. Silahkan. Oke, saya tutup ya. Jumpa di next video. Anjay.